Tapi namun demikian, seandainya Mas Gibran ini menjadi cawapresnya Pak Ganjar, mungkin tidak seheboh ini. Karena dia kan memang di PDI Perjuangan. Nah kenapa kok seorang PDI Perjuangan kok nyelonong menjadi cawapresnya partai lain? Ini yang menjadi persoalan utama. Teman bisa jadi lawan. Tapi yakin lawan menjadi teman, teman jadi lawan, sifatnya sementara. Seandainya nanti terjadi putaran kedua, pastilah ada yang tadinya jadi lawan akan masuk ke bergabung dengan salah satu partai di putaran kedua ini. Sehingga mereka kita butuh apa yang terjadi ke depannya, sehingga bangsa Indonesia ini menjadi negara besar. 2024 harus dipimpin oleh pemimpin yang mampu membuat Indonesia ini sejahtera. Halo Sobat Mister Puisi, kembali lagi bersama saya di channel kesayangan kita, Mister Puisi Live. Nah, hari ini kita akan membahas tentang menuju pemilu tahun 2024 ya teman-teman. Nah, kita kehadiran bintang tamu, sebenarnya kalau bukan Mister Puisi, tepuk tangan untuk Mister Puisi teman-teman. Ya Mister Puisi, gimana kabarnya hari ini Mister Puisi? Kabarnya kita nggak bisa kabur tahun baru ini karena kita ingin menikmati Pulau Bali di saat tahun baru 2024. Vibes macet-macetnya ya Mister Puisi. Tahun 2023 silakan berlalu, tetapi kita mulai di tahun 2024 sehingga kita bisa berbincang-bincang masalah politik lagi. Dan kebetulan ada tamu kita dari Jakarta, Mbak Ira. Mbak Ira, kabarnya apa kabar? Apa kabar Mbak? Baik. Jadi kenapa kok nyantol ke Bali? Terpaksa saya dijadikan inilah sumber untuk memberikan pertanyaan kepada kita. Apa kabar Mbak Ira? Baik, alhamdulillah. Ya karena kan gini loh, di Bali itu kan jarang banget ada museum yang benar-benar museum dari primitif gitu kan. Nah, aku lihat aku kenal sama Pak Made itu udah lama banget, udah hampir 40 tahun, dan Pak Made itu benar-benar orang yang konsen terhadap seni budaya di seluruh Indonesia. Makanya aku tertarik untuk memperkenalkan kembali budaya Indonesia ya. Cuma ada satu mungkin ya museum yang ada di budaya di Indonesia ya, cuma ada di Bali, pemilikan dari Pak Made Putrawan gitu. Jadi, tadi juga sempat lihat koleksi-koleksi dari Pak Made sendiri, benar-benar buat aku excited ya gitu loh, karena dan ini juga aku berupaya supaya anak-anak muda juga menarik mereka untuk mencintai budaya Indonesia, dan tidak hanya yang lain-lain aja, tapi banyak banget lagi peninggalan-peninggalan yang bersejarah, dan itu cuma ada dimiliki oleh Museum Puma ini, milik Pak Made. Itu aja sih Pak. Oh, terima kasih. Memang saya ketemu Mbak Ira ini kalau tidak salah 20 tahun yang lalu. Waduh. Gimana Mbak Ira? Saya kalau dibandingkan 20 tahun yang lalu dan hari ini, kira-kira penampilannya gimana? Masih sama, makanya kemarin tuh aku pas datang aku gini, ini Pak Made kok nggak berubah-ubah ya? Atau jangan-jangan dia operasi nih? Oh enggak. Atau tarik benang? Enggak. Saya anti operasi. Karena apa? Saya mencintai herbal Indonesia. Nah itu kuncinya. Ya kan? Kalau di Bali itu minuman herbal itu setiap pojok ada. Kalau istilahnya di Bali namanya loloh. Nah, itu loloh itu biasanya dibuat dari jahe, kunyit, kemudian kasih garam dikit, kasih gula merah dikit. Tiap hari kita minum itu pasti awet muda, gitu loh. Jadi itulah kejadian yang banyak sekarang ini perlu kita telusuri, perlu kita bicarakan. Kita akan menuju pemilu 2024. Coba kita ngobrol begini. Gimana Bro Ruli? Nah, apa kira-kira kita perlu ngobrolin? Judulnya apa nih judulnya? Kita hari ini akan membahas tentang menuju pemilu tahun 2024, dimana makin dekat aja nih Mister Puisi pemilunya.
di tanggal 14 Februari 2024. Jadi tinggal ya 1 bulan kurang, kayak 1 bulan lebih dikit kayaknya ini udah akan menuju pemilu lagi nih teman-teman. Jadi kira-kira kita akan membahas tentang persiapan mungkin untuk pemilu tahun 2024, di mana sekarang pasangan capres dan cawapresnya sudah gencar-gencarnya melakukan kampanye saat ini, Mr. Puisi. Nah, istilahnya kita akan membahas tentang pemilu ini, dan mungkin ada dari teman-teman yang ingin bertanya 1-2 pertanyaan mungkin yang kira-kira nanti bisa kita bahas di sini bersama Mr. Puisi, teman-teman. Gitu, terutama mungkin yang Mbak Ira nih yang banyak pengalamannya, bisa menanyakan sesuatu sebagai informasi bahwa podcast ini sifatnya mendidik, tidak membuat hoax, dan sejujur-jujurnya kita harus membahas dan tidak ada menyudutkan paslon setiap paslon. Kalau paslon A bagus, kita bilang bagus. Kalau ada kekurangan, kita bisa advice dan lain-lain. Seperti itulah kira-kira Mr. Puisi Live untuk ingin memberikan informasi pada masyarakat luas sehingga kita melek politik gitu loh. Oke, mungkin Pak Made melihat 3 capres dan 3 cawapres nih ya Pak. Seperti apa sih, karena kan banyak banget pro dan kontra terhadap cawapres yang mungkin notabene usianya lebih muda, mungkin kan seperti itu gitu. Tapi dari sisi kacamata Pak Made sendiri seperti apa sih, bahkan baru-baru ini kan dibilang ternyata apa yang mereka pikirkan, apa yang mereka takutkan terhadap cawapres yang usianya lebih muda ternyata tidak terbukti gitu loh Pak. Gitu. Ya, memang 1 tahun ini kita memang mengamati masalah politik, memperhatikan masalah-masalah politik, budaya dan ekonomi kita. Tetapi yang paling concern saat ini saya sangat betul-betul konsentrasi bagaimana kita menelusuri pemilu 2024 itu sehingga aman dan damai. Ini yang perlu kita bicarakan. Sesungguhnya kalau kita informasikan bahwa ketiga paslon ini sesungguhnya adalah satu kubu. Sesungguhnya satu kubu. Kenapa demikian? Pak Prabowo yang dalam ini sebagai Partai Gerindra dengan legowo mau bersatu dengan Pak Jokowi, yang dimana pada saat 2019 itu bersaing ketat, dimana Pak Prabowo kalah di pemilu 2019 yang lalu. Pada saat itu sangat terjadi pembelahan di antara paslon Pak Jokowi yang diusung oleh PDI Perjuangan dan melawan Pak Prabowo. Hati luhur seorang Pak Prabowo ini juga saya apresiasi sekali, mau sebagai wakil ataupun menteri kabinet Bapak Jokowi. Nah, setelah kita telusuri, hal ini sangat membuat apresiasi buat saya secara pribadi, bahwa dengan bergabungnya Pak Prabowo yang terjadi pembelahan yang luar biasa 2019, dengan bergabungnya Pak Prabowo menjadi kabinet Pak Jokowi, itu merupakan suatu kejadian yang sangat tidak mungkin terjadi, tetapi mungkin terjadi di Indonesia. Itu yang saya berbiasa. Tapi makna daripada persatuan ataupun Pak Prabowo sebagai menteri Pak Jokowi, maknanya adalah persatuan. Pak Jokowi dan Pak Prabowo ingin menghilangkan perpecahan bangsa ini. Nah, sampai orang-orang luar pun mengatakan bahwa impossible, kalau di Amerika tidak akan mungkin terjadi hal ini. Nah, itulah makna dari persatuan, makna dari Pak Prabowo dengan Pak Jokowi. Di lain pihak, Pak Muhaimin itu sendiri tadinya kan sangat dekat dengan Gerindra. Kemudian Pak Ganjar adalah kader PDI terbaik saat ini, sangat dekat dengan Pak Jokowi. Makanya ketiga paslon ini sesungguhnya satu kubu. jadi satu.
inilah yang menyebabkan rasa-rasanya perkembangan pemilu 2024 ini rasanya akan aman, damai. Itu yang saya rasakan. Nah, ketika terjadi saling kritik itu wajar. Ini adalah masalah demokrasi yang harus dilakukan kepada setiap paslon. Nah, ini yang sangat terjadi. Mudah-mudahan pemilu 2024 ini aman dan damai. Dan saya yakin siapapun memenangkan politik Pilpres 2024 pasti mereka akan bersatu. Ya. Itu keyakinan saya. Betul. Jadi kalau kita simpulkan teman-teman di tahun 2019 itu dari hasil pemilu itu yang menangkan oleh Pak Jokowi, dan Pak Jokowi ini ingin merangkul semuanya gitu ya Mr. P. Jadi gimana pun sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Nah, Pak Prabowo bisa di bagian untuk Kementerian Pertahanan akhirnya ditaruhkan di Kementerian Pertahanan, seperti itu ya Mr. P. ya. Ya, demokrasi ini kan sangat cair di Indonesia. Ketika terjadi kerikil-kerikil tajam, di mana Mas Gibran berhasil dicalonkan oleh Bapak Prabowo menjadi cawapres, itulah bagian dari demokrasi yang kita harus patuhi. Karena keputusan hukum itu sudah mengikat, itu kita patuhi. Sekarang bagaimana caranya masing-masing itu untuk memenangkan pemilu 2024? Itu Mbak Ira. Mbak Ira, kira-kira begitu artinya ilustrasi jawaban yang singkat dari saya. Kira-kira ada nggak lagi hal-hal yang lain harus? Tapi kalau misalnya kalau dilihat dari kekhawatiran orang-orang gitu loh, bahwa mungkin nggak sih Gibran bisa menjabat sebagai cawapres gitu loh. Kalau menurut Pak Made sendiri gimana Pak? Kalau kita melihat keadaan dunia saat ini, tidak banyak pemimpin dunia ini yang berumur di bawah 30 tahun. Ternyata mereka sukses. Nah, ketika itulah keyakinan kita bahwa siapapun pemuda di negara ini, entah dia anak petani, anak politisi, anak presiden, kalau dia mampu sebagai cawapres, rasa-rasanya harus juga dicoba. Kemungkinan mungkin nanti kita tahu bahwa kapasitas daripada cawapres itu dalam ruang perdebatan politik. Kemudian track record daripada anak-anak muda ini juga kita harus tahu. Apakah dia anak muda juga banyak juga, semuda itu juga korupsi juga banyak, yang berprestasi juga banyak, yang tanpa prestasi juga banyak. Nah, itu kalau kita ilustrasikan bahwa pemuda saat ini harus didorong untuk ikut mewarnai pemilu 2024 dan seterusnya. Nah, untuk itu, marilah kita tes Mas Gibran ini untuk debat cawapres berikutnya. Apabila dia melewati hal ini, kira-kira kita juga harus fair mengatakan bahwa itu baik atau buruk. Kalau buruk kita katakan buruk, kalau kurang mampu kita katakan kurang mampu. Kalau dia mampu, mari bersama-sama kita mengatakan mereka mampu untuk memimpin bangsa ini. Tapi kalau aku pribadi sih ya Pak ya, melihat Gibran sih apa ya, dia tuh nggak banyak ngomong gitu loh, tapi dia bekerja seperti yang digaungkan oleh bapaknya, kan kerja gitu lah. Tapi kalau aku lihat sih mampu, kalau aku ya pribadi melihatnya gitu, karena aku lihat dengan dia yang jadi seorang pengusaha dengan di usia muda, dan dia artinya kan menjadi seorang pengusaha itu kan nggak gampang ya Pak ya, seperti Pak Made sendiri kan juga seorang pengusaha gitu loh. Artinya banyak hambatan-hambatan, tapi dia mampu melakukan itu tanpa ada yang embel-embel bapaknya yang kemarin itu kan sempat saya sebagai seorang pengusaha tidak ada embel-embel bapaknya gitu kan. Tapi kalau aku lihat sih dari cara pemikiran dia, aku sih yes gitu loh. Melihatnya seperti itu kayaknya cocok gitu kalau dari pribadi aku ya, karena aku suka mengamati juga dari pihak Mas Gibran sendiri gitu, cara-cara dia yang nggak aneh-aneh, nggak banyak tingkah gitu loh, lurus aja gitu orangnya. Ya, ketika Mas Gibran menjadi cawapresnya menjadi heboh karena dia anak seorang Pak Jokowi.
Tapi namun demikian, seandainya Mas Gibran ini menjadi cawapresnya Pak Ganjar, mungkin tidak seheboh ini. Karena dia kan memang di PDI Perjuangan. Nah kenapa kok seorang PDI Perjuangan kok nyelonong menjadi cawapresnya partai lain? Ini yang menjadi persoalan utama. Iya. Nah, karena apa? Inilah namanya politik. Teman bisa jadi lawan, Ya. tapi yakin lawan menjadi teman, teman jadi lawan, sifatnya sementara. Seandainya nanti terjadi putaran kedua, pastilah ada yang jadi lawan akan masuk ke bergabung dengan salah satu partai di putaran kedua itu. Nah ini adalah politik, karena ingatlah politik adalah kepentingan. Iya. Itu yang paling harus kita ketahui. Nah betul tuh teman-teman. Jadi kalau memang kita membahas tentang Mas Gibran sendiri dan Mr. Puisi ya, Mas Gibran sendiri juga udah lumayan memiliki banyak prestasi selama menjadi wali kota Solo tentunya. Jadi itu yang menjadi juga nilai-nilai dapat diperhitungkan. Artinya sebelumnya juga, sebelum jadi wali kota juga kan dia juga seorang pengusaha ya. Iya betul. Tapi tidak banyak kelihatannya orang-orang menonjol seperti Mas Gibran. Iya. Tapi kalau bisa kita fair, ada juga anak muda yang sangat menonjol sekolah tinggi. Saat ini mereka tuh menjadi wagubnya Jawa Timur. Oh si ini siapa namanya? Emil Dardak. Emil Dardak itu menurut saya inilah kader-kader muda ini untuk bangsa Indonesia ke depan. Nah, ini yang harus dijalin oleh partai politik, sehingga ada anak-anak muda yang mampu meneruskan perjuangan bapak-bapak yang kita hebat-hebat seperti Soekarno, Bapak Soeharto, Bapak Pembangunan, kemudian Pak SBY juga luar biasa. Kemudian yang terakhir Bapak Jokowi, menurut saya bukan Bapak Pembangunan, Bapak Infrastruktur. Ini sudah diakui oleh dunia, sehingga mari kita dukung apa yang terjadi ke depannya, sehingga bangsa Indonesia ini menjadi negara besar. Oke Pak, mungkin kalau bicara soal Bapak infrastruktur kali ya, kita sedikit agak bergeser mengenai ibu kota Indonesia yang akan ditempatkan di Kalimantan. Buat Pak Mani sendiri seperti apa sih Pak kalau melihat hal itu Pak? Nah, inilah kejadian apa yang terjadi 2023 sesungguhnya. Banyak kejadian-kejadian pembangunan yang membuat perekonomian ini lebih baik, dia jadikan konsumsi politik. Salah satunya pembangunan IKN, yang kedua hilirisasi. Kemudian infrastruktur yang begitu masif itu pun dipermasalahkan saat oleh politikus artinya dia kurang pas dengan Pak Jokowi. Nah, ini yang kita harus informasikan kepada masyarakat. Hendaknya IKN ini yang merupakan perwujudan pengembangan infrastruktur yang dicanangkan oleh Pak Jokowi, hendaknya dilihat dari segi positifnya. Nah, seperti Pak Anies mengatakan bahwa kalau dana IKN itu 400 miliar misalnya untuk mengembangkan 14 kota di seluruh Indonesia, maka kota-kota itu akan menjadi kota seperti Jakarta. Itu kita ngomongnya mudah sekali. Tapi kita lihat bahwa kota-kota yang ada di daerah itu perencanaannya belum matang. Maka untuk membuat kota-kota seperti Jakarta itu nanti sepertinya akan sulit, karena harus ada perencanaan keseluruhan secara matang dulu, baru bisa akan menjadikan kota itu kota yang baik. Nah, kalau IKN ini kan memang sebuah kota yang direncanakan betul-betul matang sekali. Dimana dengan berdirinya IKN nantinya, maka akan ada penggabungan kota Balikpapan, Banjarmasin dan IKN akan menjadi kota yang luar biasa perekonomiannya, seperti Jakarta bergabung dengan Jabodetabek. Nah,
pada saat itu mungkin penduduk Jawa Barat sudah 90 juta, mau dibawa kemana? Sehingga tidak ada lagi narasi daripada anak-anak sekolah di daerah itu, kita lulus SMA mau kemana? Semua bilang mau ke Jakarta. Nantinya pasti mereka berpikir ulang untuk ke Jakarta, mereka pasti berpikir untuk ke IKN. Ketika itu IKN akan merupakan juga pusat negara, kemudian akan menjadi pusat ekonomi baru, sehingga pemerataan pembangunan di seluruh Indonesia akan terjadi. Karena sekarang ini kan Indonesia bagian barat luar biasa pembangunannya. Ketika Indonesia Tengah dibangun, maka pembangunan lebih merata ke seluruh Indonesia. Jadi memang kalau kita ibaratkan tuh IKN disiapkan untuk nanti istilahnya adalah penerus-penerus bangsa yang nanti mau ingin sekolah lebih bagus atau mungkin pengobatan, nanti semuanya ada di IKN seperti itu ya Mr. Jadi tidak berpikir hanya cuma di Jakarta saja seperti itu ya Mr. Contohnya, semua mengatakan nanti kereta cepat yang berteknologi tinggi pasti sepi. Ternyata luar biasa meludak. Mungkin sudah sampai 1 juta. Ya. Nah, demikian juga yang di IKN, semua dengan teknologi, orang pasti pengen merasakan bagaimana hidup di sebuah kota yang berteknologi, ya, yang kota yang hijau, kota yang sehat, di mana fasilitas rumah sakit internasional, sekolah internasional, itu masjid yang terbesar katanya di situ bisa mungkin 1 juta atau 500 ribu jamaah bisa masuk di sana. Itu akan menjadi kota wisata religi, wisata budaya, dan wisata teknologi. Nah, itu yang akan terjadi di kota. Nah, makanya saya sangat menyayangkan bahwa IKN ini jadikan konsumsi politik juga. Ada yang pro, ada yang kontra. Ya. Nah, itu yang sangat disayangkan. Ya, karena kalau kita sempat pikir-pikir juga sih Mr. Jadi kalau seperti kayak di Singapura tuh kebanyakan warga Indonesia kepingin ke Singapura karena kepingin lihat teknologi yang di Singapura. Seperti apa sih kota yang dikatakan terbaik se-Asia Tenggara seperti itu. Jadi mungkin nanti warga Indonesia nggak perlu jauh-jauh ke Singapura ya Mr. Bisa cukup ada di Kalimantan aja, cukup di IKN seperti itu. Kalau kita lihat di Jepang, kota modern seperti rencana di IKN ada di Cina, bukan satu kota, beberapa kota. Indonesia itu harus memang memiliki kota yang sustainable, yang sangat berkelanjutan, hijau, dan berteknologi. Kalau kita berpikir kecil, akan menjadi besar, gitu. Ya, katakan nanti siapapun yang jadi presiden juga harus menyerap program yang dilakukan oleh Pak Anies, menyerap program yang dilakukan oleh Pak Ganjar, menyerap program yang dilakukan oleh Pak Prabowo. Nah, inilah kita juga menghargai pendahulu pemimpin kita untuk meneruskan apa yang telah dilakukan. Jangan kata Pak Jokowi, jangan poco-poco, maju mundur. Jadi kapan maju aja gitu loh. Ini juga merupakan hal yang perlu diperhatikan oleh para pemimpin kita ke depan. Gitu. Waduh, luar biasa. Kira-kira dari Kak Ira ada pertanyaan lagi nggak ini Kak tentang politik? Ya, nah ada sih, artinya obrolan ini benar-benar santai ya, gitu loh, santai, berisi, tapi kita tidak menyudutkan karena kita pihak-pihak lain ya, gitu. Karena kita di sini hanya niat untuk memberikan informasi teman-teman. Nah, bagaimana menuju 2024? Kan itu yang dibahas. 2024 harus dipimpin oleh pemimpin yang mampu membuat Indonesia ini sejahtera. Ini. Nah, betul. Nah, kalau dari Mr. Puisi gimana kira-kira? Ya, sebetulnya ketiga paslon ini semua mempunyai program baik dan membuat kesejahteraan masyarakat. Tetapi mampu nggak pelaksananya untuk membuat kesejahteraan untuk masyarakat? Nah, kalau misalnya ada satu paslon yang tidak menyetujui hilirisasi, misalnya mimpi 1000 kali tidak akan bisa menjadi negara besar. Menuju tahun 2045 itu gak akan mampu. Nah, kita lihat sekarang batu bara udah ekspor habis-habisan,
paling banyak memungkinkan cuma 6% pertumbuhan ekonomi. Iya. Tidak mungkin menjadi 7-8%. Nah, inilah harusnya ketiga pasangan presiden ini harus terus mampu meneruskan program Pak Jokowi untuk hilirisasi. Itu Pak Jokowi. Iya ya. Jadi intinya ini program-program yang udah dibikin sama Pak Jokowi di Mr. Puisi yang sekiranya udah bisa dikatakan ini untuk bagus untuk pembangunan Indonesia, itu seperti hilirisasi, seperti itu harus tetap dijalankan ya Mr. Puisi ya. Iya, kalau kita jalankan mimpi kita nggak akan bisa jadi negara maju. Karena nilai tambah hilirisasi itu luar biasa. Kenapa Eropa memboikot kita? Iya. Kenapa? Ya, tujuannya dia ingin menjajah kita untuk menjual barang-barang jahat, barang-barang Iya. Mentah, gitu. mentah. Ya, mendominasi ya Mr. Puisi ya. Itu yang kita harus perhatikan. Ya makanya ya kita lihat kan nanti dalam perdebatan nanti pasti akan ada yang mempermasalahkan mengenai hilirisasi. Nah di situ akan kelihatan siapa yang setuju, siapa tidak. Kalau saya menjadi paslon yang setuju dengan hilirisasi, saya akan menanyakan kepada setiap paslon, bapak-bapak setuju nggak dengan hilirisasi? Itu tanyakan. Nah, sehingga apa yang dikatakan harus jujur juga harus dilaksanakan nanti pada saat dia menjadi presiden. Gitu. Karena saya dengar ada selentingan informasi ada paslon yang tidak menyetujui hilirisasi diteruskan. Ini yang harus kita perdebatkan nanti dalam debat politik. Kita harus betul-betul mendengarkan secara jeli apakah hilirisasi ini yang akan menjadi perdebatan politik. Jangan sampai nanti ada paslon yang membuat program misi dan programnya 7%. Kemudian dari mana angka 7% didapat? Kalau tidak dari hilirisasi jangan berharap. Tidak bisa mencapai 7% dia dengan hanya memberantas korupsi. Itu poinnya menurut saya. Mudah-mudahan mungkin ada pendapat lain mengkritik pendapat saya, silahkan. Waduh, luar biasa. Ya intinya di mana kita menuju pemilihan 2024 ini tetap harus kondusif teman-teman. Di mana kita memang satu dan lainnya memiliki jagoannya masing-masing, capres masing-masing. Jadi tetap kondusif, tetap kalau memang kita ingin membela, ya tetap membela dengan cara yang positif. Seperti itu Mr. Puisi ya. Terima kasih Mr. Puisi yang sudah meluangkan waktu tetap menjadi narasumber kita sekaligus menjadi inspirasi untuk kita. Tepuk tangan juga untuk Mr. Puisi teman-teman. Oke. Ya buat teman-teman jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe channel Mr. Puisi untuk bisa join lagi sama kita di channel-channel di judul-judul yang lebih seru lagi. Dan jangan lupa juga untuk follow IG Mr. Puisi di bawah ini. Ya, sampai jumpa teman-teman. Oke.